pada hari ini kita akan membahas mengenai Hegel, akan membaca bukunya mengenai Faith and Knowledge. Esai Hegel Faith and Knowledge diterbitkan pada bulan Juli tahun 1802 sebagai volume 2 nomor 1 Critical Journal of Philosophy. Hegel adalah co-editor Critical Journal dengan Schelling. Kedua nama editor ini muncul pada halaman judul jurnal, dan dalam jurnal itu sendiri tidak ada yang tertanda. Edisi pertama dalam volume kedua merupakan edisi terbesar dari 6 yang ada. Karena hanya memuat satu esai ini, maka dilengkapi dengan halaman judul kedua. Tidak seorang pun yang ragu akan pengarangnya. Esai ditulis selama masa-masa sulit musim semi dan awal musim panas tahun 1802. Schelling jauh dari Jena selama periode beberapa bulan, dan dia meninggalkan teman seperjuangannya karena merasa sudah terbebani dengan pekerjaannya sendiri, yaitu mengedit Critical Journal dengan tanpa bantuan. Hasilnya manuskrip Faith and Knowledge sudah siap untuk dicetak sebelum salinan volume 1 sampai nomor 3, di mana semuanya ditulis oleh Schelling. Faith and Knowledge terlalu besar untuk menggantikan edisi tersebut, karena ukuran masing-masing volume 3 edisi ditetapkan berdasarkan kontrak dengan Cota, sehingga volume 2 nomor 1 muncul sebelum volume 1 nomor 3. Faith and Knowledge merupakan kontribusi terbesar Hegel bagi agenda Critical Journal yang dinyatakan secara umum. Judulnya pendeknya adalah The Kant Jacobi Fichtian Philosophy. Akan tetapi berdasarkan halaman judul esai ini membahas masalah filsafat, subjektivitas reflektif dalam berbagai macam bentuknya sebagai filsafat Kantian, Jacobian, dan Fichtian. Namun demikian, sebelum kita mempertimbangkan makna subjudul ini, kita harus secara singkat memberitahukan program Critical Journal itu sendiri. Sangat mungkin penerbit Cota yang memberikan dorongan pertama terhadap rencana-rencana untuk jurnal filsafat literal baru yang menjadi buah bibir di kalangan kelompok kontributor potensial yang selalu mengalami perkembangan saat itu. Schelling sudah terlibat bahkan sebelum dia tiba di Jena pada bulan Oktober tahun 1798. Pada waktu itu Fichte masih di Jena, walaupun hari-harinya masih lama karena kontroversi mengenai dugaan ateismenya yang sudah dimulai. Tidak diragukan lagi bahwa Fichte dan Schelling sering mempengaruhi gagasan satu sama lain mengenai jurnal yang diusulkan, dan itu hanya ada satu peristiwa dalam cerita yang begitu luas ini menjadi perhatian penting kita di sini. Dalam menjelaskan kepada Schiller mengenai rencana jurnal barunya untuk bulan Desember tahun 1800, Fichte menulis, ilmu pengetahuan harus tunduk kepada pengujian secepat mungkin. Jika benih-benih yang ditaburkan tidak menghasilkan apa-apa karena banyak ditumbuhi rumput-rumput dalam dunia ilmu pengetahuan, filsafat awal yang membantu lainnya dikeluar dari kejumbuhan, demikian juga rakyat berprosa seolah-olah tidak ada keberatan terhadapnya. Saya beranggapan bahwa kiranya sangat mungkin mengurangi ocehan filosofis dengan kritik yang dipertahankan selama lebih dari 2 atau 3 tahun, sehingga membuat kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Hal ini mengantisipasi secara tepat kampanye terhadap apa yang dirintis oleh Critical Journal Schelling dan Hegel 1 tahun kemudian. Pada bulan Juni tahun 1800, Schelling mengusulkan kepada Cota supaya jurnal baru itu benar-benar jurnal filsafat, daripada hanya sekedar tinjauan umum. Dan pada bulan Agustus tahun 1800 dia mengusulkan kepada Fichte agar mereka mengedit bersama-sama. Dia berjanji kepada Fichte bahwa dia akan melakukan suatu survei mengenai keadaan filsafat sebagai keseluruhan. Untuk volume pertama, berdasarkan pengakuannya, dia sudah menyelesaikan separuhnya, dan dia menyarankan agar Reinhold dan Bartley
dianalisis dalam appendik. Akan tetapi dia mengundurkan diri dari kolaborasi yang diusulkan mungkin karena keputusasaannya dengan Schelling tidak bisa lagi dihindarkan, dan Schelling akhirnya meminta bantuan kepada pendatang baru yang tidak dikenal yaitu Hegel. Hegel pada waktu itu terlibat dalam pengujian dirinya sendiri mengenai Fichte dalam esai Differenz dan mempreteli Reinhold dan Bardeen sampai membuat appendix. Masalah pertama yang ditulis para kolaborator untuk jurnal barunya adalah introduksi pragmatis. Introduksi ini dirancang oleh Hegel pada bulan Agustus dan direvisi tidak diragukan lagi sangat ekstensif oleh Schelling. Filsafat kritis yang diajukan di dalamnya terdapat dalam pernyataan bahwa harus ada suatu landasan untuk saling menghargai antara pengarang dan pengkritik. Meskipun penegasan Schelling bahwa Hauptgedanken dari introduksi adalah miliknya, ini jelas-jelas posisi Hegelian. Ide, filsafat, atau akalah yang menyediakan landasan tujuan yang diinginkan, dan semua konsepsi diskusi filosofis yang tidak mengakui hal ini akan tetapi mengakui perbedaan-perbedaan filosofis sebagai masalah. Opini dan sikap pribadi seperti yang dikatakan oleh Reinhold adalah tidak filosofis. Sikap kritik filosofis terhadap tidak filosofis hanya bisa negatif, di mana terdapat suatu posisi kekurangan poin referensi objektif dalam ide yang hanya bisa dilakukan adalah menunjukkan karakter yang tidak filosofisnya itu. Introduksi mengklaim bahwa hasil yang mendasar dari kritikan mengenai kapasitas mental kita dalam aspek skeptisnya adalah memunculkan yang tidak filosofis ini kepada martabat bentuk filosofis dengan cara menjadikannya tampak hanya subjektif, dan dengan demikian konflik yang tidak bisa diselesaikan dari pandangan-pandangan yang bertentangan tidak bisa dihindari lagi adalah karena banyaknya akal manusia. Akan tetapi meskipun terdapat aspek subjektivitas, filsafat kan lebih dari sekedar menawarkan justifikasi skeptisismenya. Bahkan sebenarnya Reinhold lebih dari sekedar menawarkan itu, karena filsafat kritik percaya bahwa kesadaran tidaklah berkembang melampaui subjektivitas, maka adanya jalan keluar dialektika akal murni akan dirasakan dan diakui. Akan tetapi meskipun kritik tidak memungkinkan apa yang telah dicapai dan dilakukan menjadi valid sebagai bentuk idea, tapi kritik tidak bisa menyalahartikan usaha keras. Perhatian ilmu pengetahuan sesungguhnya di sini adalah menanggalkan topi yang mencegah upaya pokok melihat siang hari. Kiranya penting menyadari berbagai macam refleksi jiwa yang masing-masing harus memiliki bidangnya sendiri-sendiri dalam filsafat dan juga bentuk-bentuk yang subordinat dan tidak sempurna. Dalam edisi pertama dari 2 edisi jurnal, Hegel tidak banyak menemui kesempatan untuk mendapatkan bentuk pengembangan kritik dan apresiasi semacam ini. Dia menulis dengan panjang lebar mengenai karya W.T. Krug, akan tetapi itu murni tidak filosofis dan sederhana. Dan walaupun tinjauannya yang panjang lebar mengenai Critique of Theoretical Philosophy karya J. Seholze yang memuat evaluasi ulang skeptisisme positif, namun hanya semata-mata skeptis kuno yang kemudian dievaluasi kembali. Skeptisisme Schule sendiri menjadi agak buruk. Dalam Faith and Knowledge, program yang direalisasikan melebihi jangkauannya. Kandidat evaluasi kritik di sini adalah di antara pikiran-pikiran terbaik yang pernah dihasilkan oleh zaman, dan dalam kasus Kant paling tidak terdapat dan tidak ada pertentangan mengenai keberadaannya di ranking terdepan di antara filosof sepanjang zaman. Dengan menempatkan Kant di tengah-tengah kumpulan kontemporer muda, Hegel memulai puncak ketinggian prestasinya dan menunjukkan kekurangan di dalamnya. Dengan cara ini dia mengilustrasikan relasi akal yang beraneka ragam dan mempertunjukkan hubungan antara beberapa bentuk yang subordinat dan tidak sempurna dalam proses menanggalkan topi yang masih mencegah upaya pokok melihat siang hari. Teknik yang digunakannya di sini mula-mula membuat serangkaian visi parsial yang saling mengkritik dan melengkapi satu sama lain masihlah belum matang, tapi bagaimanapun juga merupakan bentuk metode yang diakui oleh fenomenologi. Dan ini bukan hanya sekedar metode, akan tetapi masalah yang menjadikan Faith and Knowledge sketsa pertama untuk karya besar yang masih belum terpikirkan.
Faith and Knowledge merupakan upaya pertama Hegel untuk meneliti kultur massa dan menempatkan semua tanda-tanda kebangkitan pengetahuan absolut dalam konteks ideal yang akan menyebabkan mengungkapnya maknanya. Bahkan halaman-halaman introduksi menawari kita secara awal akan frustasi serius yang menimpa setiap mahasiswa fenomenologi karena dia tidak bisa selalu yakin mengenai apa yang dikatakan oleh Hegel tentang tanda-tanda masa apa. Juga begitu jelasnya ketidakimbangan, ketidaksetaraan perlakuan perspektif yang nampaknya terdistorsi yang begitu banyak terdapat dalam fenomenologi diilustrasikan dalam Faith in Knowledge. Meskipun terdapat perbedaan yang tajam antara filsafat transendental dan dogmatisme, yang pertama benar-benar mengabaikan yang kedua ketika mengkonstruksikan dirinya ke dalam suatu sistem, maka dalam sistem Fichte, ego adalah sama dengan ego adalah absolut. Maka dalam sistem Fichte, ego sama dengan ego adalah absolut. Spekulasi atas dasar sistem itu menuntut mempertahankan oposisi ego sama dengan non-ego. Akan tetapi sistem itu sendiri mempertahankan oposisi tersebut. Filsafat Fichte diperlakukan dalam Faith and Knowledge sebagai kulminasi logis dan sikap kritis Kant dan sebagai solusi reflektif bagi masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Kant, Immanuel Kant. Ya. Faith and Knowledge dipertegas lagi sisi demi sisi dalam kuliah. Faith Knowledge benar-benar menjadi polemik dan perbedaan antara kritik apresiatif Fichte dalam esai di Forong dan perlakuan Fichte di sini hanyalah yang benar-benar ditawarkan dalam permainan. Page di dalam di Faith, Fight and Knowledge akan menjadi kajian pembahasan yang sangat menarik. Kita akan masuk ke tema-tema selanjutnya mengenai Faith and Knowledge. Terima kasih.